Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kasmi, Teguh Antero, dan Yofi Fitriandi akan mempresentasikan tentang teori dan paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama ada teori dalam proses penelitian. Pengertian dan fungsi teori dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, teori penelitian kualitatif jauh lebih cair. Walaupun beberapa penelitian kualitatif seperti teori etnografi memiliki peranan yang sangat penting. Meskipun demikian, secara umum teori ini dibutuhkan dalam penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Walaupun fungsinya berbeda, dalam penelitian kualitatif, teori lebih diposisikan sebagai penjelasan awal atas fenomena yang akan dikaji. Sebaliknya, dalam penelitian kuantitatif, teori memegang peranan yang sangat penting dalam merumuskan hipotesis penelitian. Peran sangat sentral karena dari teori inilah masalah penelitian dirumuskan, indikator atau ukuran yang digunakan dalam penelitian. Dari uraian singkat beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal pokok yang berkaitan dengan teori, yaitu konsep abstrak dan sebagai alat yang membantu menjelaskan kehidupan atau fenomena sosial. Dalam ilmu komunikasi, banyak teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena komunikasi. Dalam organisasi, kita dapat menggunakan teori komunikasi organisasi untuk menjelaskan fenomena dalam konteks organisasi tersebut. Antara lain teori-teori tersebut sebagai berikut. Tradisi semiotik. Semiotik awalnya digunakan dalam ilmu sosial humaniora, tapi kini telah digunakan secara luas dalam bidang komunikasi, terutama untuk menganalisis tanda-tanda yang berpotensi dalam konteks media. Semiotik adalah ilmu tentang tanda. Tradisi semiotik memasukkan sejumlah teori tentang penggunaan tanda dan simbol untuk mempresentasikan objek, gagasan, atau ide-ide, kondisi, situasi, dan perasaan di luar tanda itu. Fokus penelitian fenomenologi. Fokus fenomenologi adalah pada pengalaman individu dalam memahami dunia. Oleh karena itu, fokus fenomenologi pada pengalaman individu. Para fenomenologos yakni bahwa pengalaman itu bersifat subjektif, bukan objektif. Ada tradisi sibermetik. Sibermetik merupakan tradisi dari sistem yang kompleks di mana setiap elemen berintegrasi dan saling mempengaruhi satu sama dengan yang lainnya. Teori ini terutama menjelaskan bagaimana proses-proses fisik, biologis, dan sosial. Suatu teori sistem menjelaskan bahwa sistem mengambil input dari lingkungannya, memprosesnya, dan kemudian menciptakan output kembali ke lingkungan. Dalam beberapa kesempatan, input dan output dapat berupa material yang dapat disentuh, tapi bisa juga dalam bentuk energi atau informasi. Baik, dilanjut dengan tradisi sosiopsikologi. Nah, tradisi ini memberikan fokus pada individu sebagai makhluk sosial. Berakar dari psikologi sosial, teori yang berada dalam tradisi ini memberikan perhatian atau fokus pada variabel-variabel psikologi, efek individual, sifat dan kepribadian, persepsi, serta kognisi. Nah, teori yang berada dalam tradisi sosiopsikologi ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 cabang utama, yakni behavioral, kognitif, dan biologis. Teori yang berada dalam cabang behavioral fokus pada bagaimana orang secara aktual berperilaku dalam situasi komunikasi tertentu. Nah, sementara yang berada dalam cabang kognitif memberikan fokus pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan memproses paradigma penelitian. Teori pada cabang biologis menaruh minat pada bagaimana faktor-faktor genetik, fungsi, dan struktur otak dalam menjelaskan perilaku manusia. Kemudian ada tradisi sosiokultural. Pendekatan dalam sosiokultural dalam bidang komunikasi mengarah pada cara kita memahami, memaknai norma, aturan, dan peran dalam bekerja secara interaktif dalam komunikasi. Teori-teori dalam tradisi ini melakukan eksplorasi terhadap dunia interaksional di mana orang hidup di dalamnya, dan menganggap bahwa realitas bukanlah seperangkat dunia di luar kita yang bersifat objektif, tapi dikonstruksikan dalam interaksinya ke dalam kelompok, komunitas, atau budaya.
Nah, kategori yang digunakan oleh individu untuk memproses komunikasi yang secara sosial diciptakan dalam komunikasi. Nah, teori yang masuk ke dalam tradisi ini diantaranya adalah teori permainan bahasa. Nah, dilanjut dengan tradisi kritis. Fokus teori ini adalah pada relasi kekuasaan dalam hubungan-hubungan sosial. Teori kritis berusaha memahami sistem yang sudah diterima begitu saja, atau bisa disebut dengan taken of grant, kekuasaan struktur dan keyakinan atau ideologi yang mendominasi masyarakat. Kategori digunakan oleh individu untuk memproses komunikasi yang secara sosial diciptakan dalam komunikasi. Teori yang masuk ke dalam tradisi ini yaitu teori permainan bahasa. Dan yang terakhir ada tradisi retoris. Nah, tradisi ini berasal dari tradisi sastra yang telah berakar sejak zaman Yunani kuno. Pusat tradisi retorika ada 5 kanon retorika, yakni invention, arrangement, style delivery, do memory. Yang kedua, teori dalam penelitian kualitatif. Nah, pada dasarnya teori memiliki fungsi sebagai sebuah pemecahan masalah, atau dengan kata lain teori memberikan solusi yang memuaskan untuk suatu masalah yang penting. Nah, kemudian dipadukan dengan pemahaman bahwa teori merupakan konsep abstrak untuk menjelaskan fenomena tersebut. Maka kerangka teori yang sesuai dapat dirumuskan dalam penelitian kualitatif, dimulai dari pemahaman tersebut. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, teori dalam penelitian kualitatif memiliki fungsi yang berbeda-beda, terutama karena penelitian kualitatif yang bersifat induktif. 3. Paradigma penelitian. Ada 4 paradigma umum dalam ilmu sosial. Paradigma fungsionalis, positivis, kritis, dan konstruktivis. Perbedaan paradigma yang ditawarkan oleh Guba dan Lincoln paling sering disebut dalam ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi. Paradigma fungsionalis mirip dengan paradigma positivis yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln. Paradigma interpretatif mirip dengan paradigma konstruktivis. Paradigma strukturalis radikal dan radikal humanis adalah kritik yang serupa. Dalam paradigma strukturalis radikal, titik awalnya adalah objektif, tetapi orientasinya adalah pembebasan dan perubahan struktur sosial. Perubahan radikal tidak hanya mungkin, tetapi alami dan perlu. 4 paradigma yang saling bersaing. Pertanyaan ontologis berhubungan dengan apakah bentuk dan sifat realitas dan karenanya apakah yang ada di sana yang dapat diketahui tentangnya. Dalam hal ontologis, positivistik berasumsi bahwa ada realitas di luar manusia, dan realitas hadir di sana yang diatur berdasarkan hukum sebab akibat penelitian dapat mencapai realitas itu dan mendekati secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh keadaan dirinya. Dalam pandangan post-positivistik, realitas ada di luar sana, tapi tidak dapat dipahami secara sempurna karena kekurangan instrumen manusia. Sedangkan realitas itu sendiri sulit diatur. Oleh karena itu, realitas harus mengalami sankritis terus-menerus guna memahami realitas sedekat-dekatnya. 5. Implikasi paradigma dan penelitian. Jadi, oleh karena cara pandang terhadap dunia, maka paradigma menentukan teori dan metode dalam penelitian, termasuk cara bagaimana para ilmuwan sosial dan komunikasi melakukan penelitian guna menjelaskan fenomena komunikasi. Paradigma memang menentukan bangunan teori sebagaimana nanti dapat kita lihat dalam uraian. Tapi pilihan-pilihan atas paradigma tidak semata ditentukan oleh pendekatan penelitiannya. Metode kualitatif dan metode kuantitatif sama-sama dapat digunakan secara tepat dengan paradigma penelitian apapun. Maka setelah peneliti menemukan topik dan masalah penelitian, maka langkah pertama adalah menentukan jawaban atas ketiga pertanyaan di atas. Utamanya 2 pertanyaan pertama, ontologis dan epistemologis. Sebagai misalnya, saya tertarik untuk meneliti teknologi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian etnografis akan sangat menarik untuk digunakan. Namun, sekali lagi, dalam penelitian kritis ataupun post-positivistik,
Data kualitatif ataupun kuantitatif dapat digunakan secara bersamaan. Fungsi teori dalam penelitian berbeda dalam setiap paradigma penelitian. Namun, secara umum, teori dalam penelitian kualitatif mempunyai 4 kegunaan: konstruk dan hipotesis penelitian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keliru jika dalam penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Penelitian kualitatif dapat saja dirumuskan suatu hipotesis jika peneliti ingin meneliti gejala-gejala sosial. Misalnya, penelitian etnografis yang ingin melihat sikap-sikap keluarga kelas menengah terhadap penggunaan media sosial. Ketiga teori digunakan sebagai poin akhir penelitian. Dengan demikian, peneliti melakukan proses penelitian induktif dan teori ditempatkan sebagai bagian akhir. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang teori dan paradigma penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.